Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada sesi kali ini, Ibu akan membahas persiapan ulangan harian persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Ada beberapa soal yang Ibu bahas untuk memperkaya persiapan kalian dalam menghadapi ulangan harian. Baik, kita mulai. Untuk nomor 1, diketahui persamaan eksponen 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1. Maka nilai 2x sama dengan, jika ada soal seperti ini, maka bilangan pokok pada ruas kiri dan kanan kita samakan terlebih dahulu. Sehingga untuk soal ini menjadi, pembahasannya, 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 0. Seperti kita ketahui bahwa bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, dari sini karena bilangan pokoknya atau basicnya sudah sama, maka pangkatnya kita tulis 2x plus 1 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan min 1, x ketemu min 1 per 2. Nah, ini yang ditanyakan 2x, maka 2x-nya jawabannya adalah min 1. Kalau yang ditanya X, maka jawabannya min setengah. Begitu ya. Nah, kita coba sekarang lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, jika 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 3 pangkat 5X min 11, maka X sama dengan, di sini kita akan melihat bahwa bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Maka untuk model soal seperti ini, kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. 2x plus 1 sama dengan 5x min 11, maka 2x min 5x sama dengan min 11 min 1, min 3x sama dengan min 12, gitu ya. Maka x-nya sama dengan 4. Nah, selesai. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, nilai X yang memenuhi persamaan 2 akar 2 pangkat 3X min 1 sama dengan 4 kali akar 8 pangkat 1 min 3X adalah, di sini ada akar ya, ruas kiri dan ruas kanan ada akar. Tapi ini bisa kita sederhanakan untuk angka di depannya ini ya. Perhatikan, kita akan melihat di sini, ini 2. Kedua ruas, ya kita tulis lagi ya di sini ya. 2 akar 2 pangkat 3X min 1 sama dengan 4 akar 8 1 min 3X. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan 1 per 2. Kalau kita kalikan dengan 1 per 2, maka sebelah kiri tinggal akar dari 2 pangkat 3X min 1 sama dengan 2 kali akar 8 pangkat 1 min 3X. Lalu, kedua ruas dikuadratkan, ya. Kedua ruas dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan sehingga nanti menjadi begini. Nah, dikuadratkan sehingga kita mendapatkan bentuk kuadratnya. Akar 2 pangkat 3X min 1 dikuadratkan, tinggal 2 pangkat 3X min 1 sama dengan, di sini 2 ini dikuadratkan juga jadi 4, kemudian akar 8 pangkat 1 min 3X dikuadratkan, tinggal 8 pangkat 1 min 3X. Nah, sekarang bilangan pokoknya belum sama ya, maka kita samakan bilangan pokoknya dengan bilangan pokok 2. Ini tetap sama dengan 4 di sini 2 pangkat 2, 8 di sini adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 masih harus dipangkatkan lagi dengan 1 min 3X. Nah, kita lanjut di sini ya. Berarti nanti 2 pangkat 3X min 1
sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 min 9x. Nah, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 min 9x. Oke, dari sini 3x min 1, karena bilangan pokoknya sudah sama ya, sama dengan 5. Nah, 5 min 9x. Min 9x kita bawa ke ruas kiri. 3x plus 9x sama dengan 5 ditambah 1. 12x sama dengan 6, maka x-nya ketemu 6 per 12 atau 1 per 2. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4, diketahui himpunan penyelesaian. Baik, sekarang kita ke nomor 4. Himpunan penyelesaian dari x min 3 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan x min 3 pangkat 3x plus 11 adalah, nah pada soal nomor 4 ini, kita mendapatkan bilangan pokok yang sama berupa fungsi hx, yaitu x min 3, di sini juga x min 3. Kemudian di sini ada fungsi x kuadrat plus 1, kemudian di sini ada 3x plus 11, kita anggap dia adalah gx. Nah, seperti yang kamu pelajari, maka untuk soal seperti ini, kita ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, ya kita tulis lagi, ini hx, ini hx, ini hx, itu ya. Kemudian ini fx, nah ini fx, ini fx, kemudian yang ini, nah ini gx, gitu ya. Nah, maka syarat yang pertama bahwa hx-nya sama dengan 1. Oke, hx sama dengan 1, berarti x min 3 sama dengan 1, maka kita dapatkan x sama dengan 4. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berarti hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0, kita tulis x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, untuk hx sama dengan 0, x yang menghasilkan x sama dengan 3, ini harus kita uji coba untuk nilai dari fx dan gx. Nah, kita uji coba ya di sini. Oke. Untuk uji coba syarat yang kedua, kita coba masukkan ke fx. Fx di sini adalah x kuadrat plus 1. Maka f3 sama dengan 3 kuadrat plus 1 sama dengan 10. Kemudian untuk gx-nya kita masukkan 3x plus 11. Jadi G3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 11. 11 ditambah 9, 20. Ya. Jadi dari sini, baik fx maupun gx, jika x-nya diganti 3, maka mereka bernilai lebih dari 0. Jadi dari sini, fx lebih dari 0, gx juga lebih dari 0. Maka kesimpulannya x sama dengan 3 kita pakai. Gitu ya. Nah, sekarang untuk syarat yang ketiga. Untuk syarat yang ketiga, nah, syarat ketiga bahwa hx sama dengan min 1. X min 3, nah ini x min 3 sama dengan min 1. Maka x sama dengan min 1 plus 3. X sama dengan 2.
Nah, X sama dengan 2 ini kita pakai jika kalau kita masukkan ke Fx maupun ke Gx, hasilnya itu nanti sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Maka ini kita uji coba dulu. Kita uji coba ya di sini. Nah, di sini kita uji coba untuk Fx. Berarti untuk Fx nanti X kuadrat plus 1. Maka F2 sama dengan 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Nah, untuk Gx, Gx-nya berarti 3X plus 11. Nah, maka G2 3 kali 2 ditambah 11. 3 kali 2, 6, tambah 11, 17. Gitu ya. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa baik Fx maupun Gx sama-sama ganjil. Jadi di sini Fx dan Gx sama-sama ganjil. Karena sama-sama ganjil gitu ya, maka X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Jadi kita sudah punya 3 penyelesaian, X sama dengan 4, X sama dengan 3, dan X sama dengan 2. Kita coba lagi sekarang ke syarat yang ketiga ya. Ini syarat yang ketiga. Kita taruh di sini. Syarat yang ketiga adalah Fx sama dengan Gx. Syarat yang ketiga, Fx sama dengan Gx. Fx-nya adalah X kuadrat plus 1, Gx-nya adalah 3X plus 11. Nah, berarti X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 5, X plus 2. Sehingga ketemu di sini X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2. Nah, dari sini maka kita punya beberapa penyelesaian untuk X. Jadi, jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari angka yang paling kecil. Berarti min 2, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Pada nomor 5 diketahui persamaan eksponen 9 pangkat X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 ditambah 27 sama dengan 0. Pertanyaan ada 2, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut adalah, kemudian pertanyaan yang B, nilai X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Nah, yang pertama kita harus mencari dulu nilai X yang memenuhi pada persamaan eksponen tersebut. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah tulis persamaan ini, gitu kan. 9 pangkat X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 ditambah 27 sama dengan 0. Kita jadikan bilangan basicnya 3. Jadi di sini 9 itu adalah 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian dipangkatkan dengan X min 4 kali 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat X plus 1 kita uraikan jadi seperti ini. 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian kita tahu bahwa ya ini 3 pangkat 2X itu nanti hasilnya akan sama jika 3 pangkat X selalu dipangkatkan 2. Ya, ingat konsep bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu artinya A pangkat M kali N. Gitu ya. Nah, dari sini kita kalikan 4 kali 3, jadinya 12. Dikali 3 pangkat X. Nah, ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian kalian buat pemisalan. Misal, 3 pangkat X sama dengan A. Sehingga didapat persamaan ini berubah menjadi A kuadrat min 12A ditambah 27 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan.
di sini A kali A, ketemunya A kuadrat. 27 itu perkalian 9 kali 3. Karena yang tengah bernilai negatif 12A, maka di sini min, di sini min. Begitu ya. Kemudian A-9 sama dengan 0, maka kita dapatkan A sama dengan 9. Nah, sebelah kanan A-3 sama dengan 0, kita dapatkan A sama dengan 3. Nah, dari sini kita lalu mencari nilai dari X. Tadi A adalah pemisalan dari 3 pangkat X ya. A itu pemisalan dari 3 pangkat X. Maka 3 pangkat X sama dengan 9. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, 3 pangkat X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 1. Jadi jawaban yang A, nilai X yang memenuhi adalah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Nilai X yang memenuhi adalah 1 dan 2. Nah, untuk pertanyaan yang B, X1 ditambah X2 berarti 1 ditambah 2 berarti 3. Nah, itulah jawabannya. Ya. Oke, sampai di sini. Setelah ini kita akan lanjut membahas untuk yang pertidaksamaan eksponen. Oke, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.